Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri, grup Barito, dan Praja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi, yang ditutup di harga 120, menguat 1,69%, asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Bumi akumulasi. Bumi gagal lagi ya, menembus 120. Kemarin tuh sampai berapa kemarin? 124 ya. Tuh, tapi habis itu gagal ya. Yang penting dia naik terus lah. Nggak membentuk low baru, nggak jebol 117 ya, aman-aman aja. Kecuali tiba-tiba hari ini jebol 117, 115 toleransi. Nah, itu lemah. Selama di atas itu masih bisa ngangkat. Tapi kalau misalnya hari ini, besok, dan lusa, ya, Rabu, Kamis, Jumat, dia turun sampai 110, sideways lagi. Kemungkinan besar sideways seperti ini. Jadi kalau mau ngangkat, nggak boleh turun di bawah 117 harusnya loh ya. Tapi ini disclaimer, namanya saham, namanya analisa tuh bisa aja meleset ya. Pergerakan saham tuh nggak bisa juga kita prediksi 100% benar. Ya itulah gunanya trading plan, mengantisipasi. Jadi gimana untuk Bumi? Masih sama. Kalau pandangan saya ya masih arah atas. Mudah-mudahan ya hari ini bisa di atas lagi tutupannya. Ya kalau bisa di atas 120 lah, 122 lah, di atas itulah. Menarik pokoknya untuk minggu depan. Target saya masih sama awal Agustus ya. Targetnya 2 minggu, 3 minggu ke depan 140. Mudah-mudahan ya. Pokoknya ingat Bapak Ibu, kalau kebeli ini, kalau mau pejam mata cut loss ya di bawah 110. Tahu bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ya, itu untuk Bumi. Lanjut. Bremes yang ditutup di harga 438, terkoreksi 7,2%, asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya, Bremes memang ada sedikit distribusi. Bremes wajar ya. Jadi masih aman, dia masih aman selama di atas 420 masih aman, kecuali minggu ini dan minggu depan jebol 420 itu gagal. Target saya masih sama. Potensinya 500, disclaimer ya, tapi ini Bapak Ibu perhatikan, kalau dia saatnya naik, ada nggak candle merah yang dalam-dalam? Ada. Ini bahkan nih di tanggal 3 Oktober 2024 itu candlenya 8% koreksi, tiba-tiba besoknya hijau lagi. Yang penting nggak jebol support nih, contohnya juga 350. Habis berapa candle tuh dia turun dalam terus mantul lagi. Nah ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nggak jebol 420-nya. Kesempatan lah hari ini kalau ada koreksi malah spek buy. Dan kalau nggak salah harga emas menguat ya. Harga emas menguat 1%. Terus coba lihat nikel. Nikel menguat. Oil koreksi tipis. Kita lihat harga batu bara menguat di 112. Menguat 2,32%. Ya pokoknya menarik lah. Bumi tadi. Nah harga call-nya menguat. Mudah-mudahan Bumi reboundnya lagi ya. BRMS ya harusnya nggak jebol 420, itu aja. Tunggu kita lihat hari ini dulu. Kalau ada koreksi lagi itu kesempatan buy on weakness. Nah ini yang Bapak Ibu ketinggalan di atas, kesempatan beli di bawah. Itu aja. Kalau pas dikasih. Tapi pas dikasih malah melorot ya stop loss. Gitu aja, simple. Lanjut. Energi yang ditutup Dega 478, terkoreksi 3,62%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, energi akumulasi. Energi wajar juga kepentok resisten. Jadi turun dulu iya. Semoga nggak jebol ya 448, 450. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung Bapak Ibu. Kalau nekat beli harga sekarang, kalau mau wait and see silakan. Kalau mau nunggu di bawah juga bisa. Jadi ya kalau saya lebih memilih wait and see. Masih cari saham yang lain yang belum naik aja daripada maksa beli energi. Tapi gimana kalau seperti Cedia tuh yang bilangnya 2-3 hari setelah listing bisa lepas, ternyata sampai hari ini di suspend pun naik terus. Ya yang seperti itu ya Bapak Ibu, yang naik terus seperti ini. Dari 10 saham tuh 3 saham aja. Selebihnya ya habis naik turun bisa. Contoh tuh kalau Bapak Ibu beli Antam ya kalau dia hari ini rebound lagi ya aman. Tapi kan ya itu yang seperti ini yang kita hindar. Beli di 3.200 malah nyantol 7% lossnya kan. Nih 3.200, 3% apa ya? 7% ya? Tuh 7%, pusing nggak? Pusing. Pasti tiba-tiba muncul harapan, berdoa mudahan naik, mudahan naik, mudahan naik. Jadi kacau kan? Berharap terus.
Itu. Jadi kalau saya sih ya saya anggap saya ketinggalan NRG. Bukan ketinggalan. Dan di grup Warnet Trader udah beli NRG. Follow the trend kami. Ya, mungkin saya akan take profit kalau dia jebol 440. Itu aja. Rugi dong. Harusnya profitnya lumayan di atas, tiba-tiba berkurang 8%. Ya udahlah, itu namanya trading kan. Gak bisa juga. Tapi kan kita hitung tuh dari bawahnya. Kami beli dari 330 nih. Kalau take profit di 446 atau 440 aja lah. Atau 438 aja lah. Tuh 29%. Ini yang kita lihat. Jangan lihat yang ini. Yang kerugian kecil ini. Yang belum pasti ini. Yang real profit kita yang bisa kita TP. Oh, ini bukan ini. Ini real profit kita yang bisa kita TP. Jangan merasa rugi gara-gara profitnya misalnya ya. Tadi kan profitnya anggap aja 31. Kalau TP di bawah 440 lah. Nah misalnya bawah 440. 28%. Jangan merasa rugi gara-gara harusnya tadi saya profit 45%, ini sisa 28%. Waduh, 10% lebih hilang. Berapa tuh? 20% lebih hilang. Ya udahlah. Itu kan belum. Kalau Bapak Ibu merasa rugi, kenapa nggak TP di atas itu? Karena saya inginnya sahamnya naik lebih tinggi. Nah, pusing kan? Pengennya tuh sesuai kemauan diri sendiri. Padahal market ini kan nggak bisa diatur. Bandar aja nggak bisa sempurna di market. Nggak bisa sesuai plan mereka. Beli misalnya di bottom. Misalnya di bandar. Ngangkat barang. Beli di bottom. Misalnya di 166. Lalu jual habis di 500. Nggak bisa juga. Mereka pasti jualnya tipis-tipis. Jual cicil. Tapi mereka targetkan. Ya misalnya cuman 20%. Dari kenaikan tuh mereka take profitnya bisa 50%, misalnya 200%. Nggak mungkin juga kan 200% mereka dapat bottom nih. Pasti mereka bawa barang naik ke atas nih juga beli di atas, beli di atas, beli di atas. Jadi ya hitung dapat 20% setahun tuh dalam naikin saham misalnya ya. Dalam sekali tren mereka naikin saham 20%, ya sudah cukup ideal, ibaratnya seperti itu. Jadi kita juga seperti itu berpikirnya. Jangan pengen jual bottom, pengen beli di bottom, jual di top, habis beli jual di top, itu harus sahamnya turun. Jangan sampai naik biar saya ini nggak menyesal. Nggak bisa juga. Itu ya, biar Bapak Ibu juga terbuka pikiran ya. Ya semua orang mau profitnya besar, tapi semua orang nggak. Tapi nggak semua orang sama. Tapi kan semua orang nggak sama psikologisnya. Nah itu ya, fokus ke tujuan. Kalau saya ya, saya fokus ke pertumbuhan portfolio saya. Bukan saya peduli saham A naik 100%, B 100%, tapi portfolio saya nggak bertumbuh. Kenapa? Karena ada simpan saham sangkut. Ya saya lihat aja bang, kayak misalnya TP saya sekian, cut loss saya bisa berapa nih? Kalau ada take profit saya atau saham saya yang naik 7%, dan ada saham saya yang kayaknya jelek nih, kurang bagus, minus 5%, saya jual yang minus. Yang TP saya hold dulu, yang profit saya hold dulu. Atau saya jual dua-duanya biar balance, jadi aman. Saya tinggal cari saham yang lain. Jadi nggak ada lagi pikiran saya di saham loss dan di saham profit yang tadi. Udah nih barter, anggap aja gitu. Bertumbuh kan portofolio saya mungkin 1%, 2%, ya udah cari lagi gitu ya. Tapi kembali lagi ya, pasar modal ini apapun bisa Bapak Ibu lakukan. Maksudnya apapun bisa lakukan ya, mau hot, mau profit, mau di hot 2-3 tahun, sehari 2 menit di hot scalping misalnya, ya terserah. Karena ya nggak ada aturan untuk Bapak Ibu. Harus kapan jual, harus kapan beli, nggak ada aturan. Kembali ke Bapak Ibu itu ya. Jadi itu aja dulu untuk NRG. Lanjut, Dewa yang ditutup harga 204 terkoreksi 4,67%. Asing net sell. Kalau di resminya Dewa akumulasi. Dewa kepentok resisten wajar. Dia lewat 220 kan, koreksi sampai 190 pun masih oke. Harusnya masih oke ya. Koreksi sampai 190. Kita lihat aja dulu satu hari ini ya. Wait and see. Kalau saya wait and see, gimana yang punya dari bawah? Kalau Bapak Ibu mepet supportnya, kalau Bapak Ibu mepet profitnya sekarang profit 2%, 3%, mending jual. Tapi disclaimer ya, kalau saya ini ya Bapak Ibu,
yang saya lakukan sampai saat ini, apapun ceritanya, kalau saya profitnya sudah di atas 5%, itu sih saya sisakan setengahnya. Apanya yang disisakan setengahnya? Profitnya. Misalnya saya profit 5%. Kalau sahamnya hari itu naik 5%, terus turun, sisa 2,5% profit saya TP. Apapun yang terjadi saya nggak peduli. Itu ya. Tapi kembali lagi, di market ini terserah. Apapun bisa terjadi. Tetap setiap strategi itu ada plus minusnya. Nah, yang Bapak Ibu harus siap itu dengan minusnya. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Dewa. Saat ini wait and see, bisa jebol nggak 200? Bisa. Kalau dia menguji 190 tuh ada peluang menarik. Ya, kita lihat nanti hari ini. Lanjut PKTR yang ditutup 386, terkoreksi 2,27%. Asing net sell. Kalau dilihat di box resminya PKTR di distribusi, PKTR tuh yang penting nggak jebol 80, itu aja. Kalau dia ada koreksi, kalau menurut saya boleh spekulasi baik. Kenapa? Karena dia masih kemungkinan besar sideways. Belum, downtrendnya belum. Masih sideways. Mungkin downtrendnya tuh nanti di Agustus pertengahan. Ya, kalau pandangan saya, kalau ada koreksi-koreksi itu malah kesempatan beli di 87.9. 77 buang. Targetnya langsung 88 aja resistennya. Ini kan resisten sideways. Nah, ini saya perbesar. Ini resisten sideways. Jadi beli dekat-dekat support. Karena apa? Karena masih pandangannya sideways. Lanjut MMN yang ditutup di 7.950, terkoreksi 1,24%. Asing net buy. Kalau di box resminya MMN di distribusi, langsung saja ke tekniknya, MMN harus rebound hari ini. Hati-hati kalau dijebol 7850. Hari ini harus rebound atau besok. Pokoknya hari ini kalau bisa besok atau lusa Jumat maksimal harus kembali ke atas 8.000. Titik amannya 8.000. Kalau balik ke atas 8.000, minggu depan atas. Target 8.500, 8.800. 2 minggu kita targetkan. Yang penting hari ini, besok dan lusa balik dulu ke atas 8.000. MMN. Lanjut cuan yang ditutup dengan 1575, terkoreksi 1,86%. Asing net buy. Kalau bokernya cuan di distribusi, langsung saja ke teknikannya. Cuan agak rawan nih. Kenapa? Dia jebol 1600. Berapa poin tuh? 25 poin. 1% lebih, hampir 2% dia jebol. Tapi candlenya doji. Mudah-mudahan bangkit ya. Mudah-mudahan bangkit. Kalau sampai ke 1500, ya sebenarnya sih nggak masalah juga sampai 1500 tuh ya. Tapi harapan saya sih hari ini hijau. Kalau hari ini hijau bagus. Pokoknya ingat cuan kalau mau gas cepet minggu depan arah langsung ke atas. 2-3 hari ke depan harus tembus 1600. Entah dia turun dulu, tapi ya kalau pandangan saya ya harus minggu ini harus di atas 1600 kalau mau aman ya. Jadi kalau bisa hari ini aja langsung tembus 1600. Karena saya punya nih. Itu harapan saya ya. Pakai cut loss nggak? Ya mungkin saya pakai cut loss kalau memang hari ini turun dalam. Atau nanti punya strategi lain lah. Saya akan share di grup itu. Jadi itu aja dulu untuk cuan ya. Kalau mau aman hari ini tembus 1600. Memang kalau saat ini support kuatnya itu 1450. Terlalu dalam dari harga sekarang ke 1450. 10% lagi turun. Sayang kan? Nah, itu aja dulu untuk cuan. Tren cuan masih, kalau pandangan saya masih ke atas. Kenapa? Ya harapan grup APP ya bisa masuk MSCI. Jadi ya harus di cover. Coba ya, itu aja untuk cuan. Lanjut PTRO yang ditutup dengan 3.830, terkoreksi 6,81%. Asing net buy. Kalau box resminya PTRO di distribusi, langsung saja ke teknikalnya. PTRO jebol 4.000. Sekarang dia mengarah ke support. Support sekarang di support minor 3.800. Iya, support minor. Nah, kita lihat ya 3.700, 3.800 nih untuk PTRO. Lebih ke wait and see. Wait and see dulu. Ya, dimana dia mulai melawan. Kalau kita seperti itu tuh butuh 1-2 candle dulu hijau ya. Kita lihat dulu PTRO wait and see. Gimana yang punya harga bawah? Ya, kalau pandangan saya, kalau Bapak Ibu punya harga 3.600, 3.500, dia jebol 3.700, TP tipis daripada balik BP. TP tipis daripada balik BP. Ya, ingat aja itu. Menurut saya, tapi kalau Bapak Ibu mau hot, berharap habis itu dia rebound naik tinggi lagi, silahkan. Nggak salah juga. Ya,
Itu untuk PTRO. Lanjut Tepia yang ditutup dengan 8.825 terkoreksi 5,63%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Tepia di distribusi. Waduh, Tepia jebol 9.000. Jadi saat ini wait and see lah. Kalau saya sih saya tunggu di EMA 200 kalau ngasih. Kalau gimana kalau hari ini tiba-tiba balik aman. Kalau dia tiba-tiba ada candle solid, perkiraan saya kan sideways. Tapi ternyata dijebol ini. Tapi ya kita lihat dulu 1-2 hari ke depan. Kalau dia balik ke atas 9.000 ya aman. Rejection bisa jadi candle reversal dan naik lagi. Minimal ya 10.500. Kita lihat dulu hari ini. Atau dia koreksi. Ya expect buy. Kenapa? Karena belum saatnya downtrend. Naik pasti dia. Itu ya Tepia. Yang terakhir lanjut Raja yang ditutup dengan 2.500 terkoreksi 3,84%. Asing net sell. Kalau dilihat bokarsmenya Raja di distribusi. Raja masih aman selama nggak jebol berapa? 2.400. Ya, ini bisa jadi pola cup and handle. Jadi pandangan saya masih akan sideways ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu berminat coba nawar 2.400. Cut loss 2, 3, 40. 3% buang aja. Itu Raja. Yang terakhir Ratu yang ditutup dengan 7.050 terkoreksi 4,72%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Ratu akumulasi. Ratu mudah-mudahan bertahan ya 7.000 6.900. Lihat hari ini. Kalau pandangan saya kan masih akan sideways. Kita lihat hari ini mudah-mudahan ada perlawanan di 6.900 7.000. Kalau ada perlawanan kita ikutan buy. Targetkan ke 7.500 7.600. Itu Ratu ya. Ini dia kan di atas trend line uptrendnya. Mudah-mudahan nggak jebol 6.900. Ratu. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.